Terima kasih Mbak Deni. Izin ya, pantun dulu. Subuh-subuh pergi kultum. Cakep. Ada kembang mengisap melati. Cakep. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini mudah dimengerti. Amin. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Dr. Ada Haja Nur Maharwati MM. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 234 Pak Ukbin. Yang kami hormati guru-guru SD Negeri 234 Palembang serta guru-guru 235 yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah Jola kita bisa berkumpul di SD 234 ini guna paparan kepala sekolah untuk keperluan pembinaan pengawas. Baik Bapak Ibu semuanya, salawat serta salam kita haturkan kita junjungkan untuk Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaat yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, izin Bapak Ibu kami presentasi. Sudah terlihat di sini ada PPT-nya. Kami mengambil indikator siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Kenapa kami ngambil situ? Nanti di PPT nanti dijelaskan bagaimana kami mengambil indikator ini. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya lupa nama lengkap saya ya. Nama saya Heriani, masih SPD Bunda, masih proses MPD-nya. Terus NIP-nya, pangkat, tempat tanggal lahir, alamat, aktivitas sekarang, fokus Kepala Sekolah SD Negeri 235 Palembang. Ini profil kami. Seperti Bapak Ibu ketahui, kita adalah tetangga kuidolaku ya. Ini SD-nya, SD Negeri 235 Palembang, NPNN, NFS-nya, terus alamat, akreditasi masih B, sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, SD Negeri 235 Palembang. Nih, jumlah guru dan staf di SD Negeri 235 Palembang ada jumlahnya 32 dengan rincian. PNS ada 7, P3K ada 20, Honda ada 1, Honor ada 4, ini semuanya tendik, jumlah 32. Ini jumlah siswa kami berjumlah 547 siswa, laki-laki 298, perempuan 249. Jadi totalnya 547, 19 rombel. Nah, ini ya kapal pertama tadi kami tampilkan rapor pendidikan SD Negeri 235 Palembang. Di sini terlihat jelas yang warna oranye ada 2. Yang pertama kemampuan numerasi murid, yang kedua kualitas pembelajaran. Di sini terlihat kemampuan numerasi murid naik di tahun 2023. Itu kenapa kami tidak mengambil indikator itu. Kami lebih fokus kualitas pembelajaran karena terlihat di situ paling perlu ditingkatkan. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini paling perlu ditingkatkan. Kami sadar di bawahnya ada tulisan mendorong kegiatan pembelajaran yang menerapkan pola komunikasi dua arah antara guru dengan murid. Nah, mungkin sebelumnya kami kurang komunikasi sama wali murid, itu karena kenapa di akhir presentasi nanti kami jelaskan kami sudah memulai pengurus komite baru. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memaparkan atau memimpin diskusi di pagi ini, kita relax sejenak ya Bapak Ibu. Kita menggunakan teknik stop, yang artinya stop dari semua aktivitas, stop yang main-main HP, stop lagi laptopan atau lagi menulis. Posisikan diri Bapak Ibu semuanya di tempat duduk yang paling nyaman.
Bila perlu kursinya dimajukan untuk disender atau mejanya perlu ditarik-tarik sedikit. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah di posisi nyaman untuk mengikuti diskusi kita di pagi ini? Sudah ya? Kalau sudah, silakan pejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya, tarik nafas, hembuskan. Terus pikirkan apa yang telah dilakukan selama ini sebagai guru, wali kelas, guru kelas, atau guru mapel. Apakah kita sudah memberikan pelayanan prima untuk siswa kita? Apakah kita sudah menggunakan media pembelajaran yang terbaik, strategi pembelajaran yang terbaik, atau pendekatan yang sangat cocok untuk siswa kita? Apakah kita sudah melakukan aktivitas pembelajaran semaksimal mungkin, atau mungkin kita sering menzolimi anak kita di kelas dengan mungkin korupsi waktu, kita datang terlambat, atau belajar mengajarkan seadanya. Nah, di sini kita mencoba memperbaikinya. Ya, silakan diresapi, direnungi apa yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Sudah? Kalau sudah, silakan membuka matanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu sebagai renungan kita untuk lebih baik lagi. Nah, ini ya pra pembelajaran. Sebagai Bapak Ibu ketahui semuanya, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Yang namanya siklus itu berulang-ulang. Sebagai guru memang kita berulang-ulang pra observasi, pasca observasi, balik lagi ke pra observasi, dan terus menerus. Dibarengi dengan supervisi, termasuk jawab, pimpinan dan sebagainya. Itu kenapa kita harus merefleksi diri. Karena seorang guru jangan bosan belajar kalau mau mengajar. Karena perkembangan zaman ini tiap hari, tiap detik, tiap jam selalu meningkat. Ya, kalau kita tidak mengikuti akan ketertinggalan, akan dibodohi oleh siswa kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada pra pembelajaran. Ini sebelum observasi pastinya ya. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Apakah Bapak Ibu guru telah mengetahui dan mendalami tujuan pembelajaran di RPP atau modul ajar? Coba kita tanyakan sama Bu Depi, bagaimana Bu Depi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Heriani yang telah memberi saya kesempatan. Saya sebagai guru pastinya sudah mengetahui dan mendalami tujuan apa itu tujuan pembelajaran. Karena pastinya di setiap RPP atau modul ajar itu pasti ada tujuan pembelajaran. Karena apa? Karena untuk mengetahui hasil belajar siswa itu sendiri. Begitu Bu. Ya baik, terima kasih Bu Depi. Tujuan pembelajaran, pastinya tujuan pembelajaran itu ada ABCD-nya ya. Ada audience, behavior, condition, degree, dan juga ada 3 konsep yang harus kita masukkan di situ. Ada kognitif, afektif, psikomotor. Nah, semua itu harus dirangkum di tujuan pembelajaran. Dari situ kita bisa menelaah apa-apa strategi apa yang harus kita pakai di kelas. Terima kasih Bu Depi. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah mentargetkan area pengembangan yang hendak dicapai oleh siswa? Dalam hal ini tadi cewek ya Bapak Ibu, sekarang Bapak Kak Denny bagaimana? Baik, untuk proses pembelajaran sendiri pra observasi ya. Jadi sebelum pembelajaran kita sudah menargetkan area pengembangan, termasuk kita menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini yang tentunya di pra observasi ini juga sudah kita lakukan bersama Ibu. Kemarin kan sudah diskusi bagaimana untuk menentukan pembelajaran ini, pengembangan pembelajaran ini bisa nanti tercapai pada saat proses. Kemudian yang kedua Bu, bahan ya, terutama pengembangan dari bahan ajarnya sendiri, mana kita menyiapkan modul, kemudian semua yang berkaitan tentang proses nantinya di saat pembelajaran.
Nah, yang ketiga tentunya kita menyiapkan juga evaluasi. Jadi evaluasi bagaimana nanti proses pembelajaran itu dapat kita ketahui ketercapaiannya. Jadi itu pra observasi seperti itu yang kita lakukan. Jadi sebelum proses pembelajaran, di saat proses pranya kita juga mempersiapkan. Alhamdulillah sudah terlaksana, ya, sudah dilakukan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya, pastinya kita sudah buat modul ajar, RPP, di situ ada targetnya. Misalnya siswa ditargetkan memahami main, media, dan modus gitu, bisa lebih fokus ya. Terus selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru telah menyiapkan strategi untuk mencapai target tersebut? Kembali lagi ke Ibu Febri, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyiapkan strategi pembelajaran sebelum pra pembelajaran, di sini kita sebagai guru menganalisis dulu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi pertama itu melakukan asesmen diagnostik. Terus kita menyiapkan modul ajar dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya media yang sesuai dengan kebutuhan dengan siswa kita, serta bagaimana metode yang sesuai untuk di kelas. Selanjutnya bagaimana kita memotivasi siswa, bagaimana motivasi itu muncul dari dalam diri mereka. Jadi sehingga dalam pembelajaran nanti kita dapat memberikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adanya komunikasi baik dari siswa itu sendiri dengan orang tua agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Febri. Berarti Bu Febri sudah melaksanakan strategi setiap pembuatan RPP atau modul ajar ya, yang sesuai dengan pembelajaran kita di hari itu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Nah, ini saat pembelajaran ya, saat pembelajaran atau observasi. Alhamdulillah Bunda SD 235 sudah melaksanakan pra-observasi semuanya, 26 guru sudah selesai. Namun untuk saat pembelajaran baru 1 guru terlaksana. Itu dikarenakan kita libur dan mungkin kesibukan saya juga sebagai kepala sekolah. Ini saat pembelajaran ini baru 1 guru, yaitu Pak Nopri ya. Nah, di sini bagaimana memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberikan peran pada semua peserta didik. Kita coba tanyakan kepada Bu Sumarni bagaimana. Baik, terima kasih Bu. Cara memfasilitasi kegiatan pembelajaran menurut saya sebagai guru sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama harus melakukan kelas itu harus nyaman atau tidak terlebih dahulu. Yang kedua harus memberikan umpan balik kepada siswa, bagaimana kita sebagai guru memotivasi siswa dalam belajar di kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Sumarni. Ya, kita pastinya memberikan fasilitas, contohnya di ruangan kelas ya. Kita berikan kenyamanan dulu, pembelajaran yang kondusif, mereka fokus dulu. Bisa juga gunakan teknik stop tadi agar pembelajaran kita mudah diserap oleh anak kita ya. Terima kasih Bu Sumarni. Selanjutnya nomor 2. Apa contoh pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis? Terakhir Pak Nopri, silakan. Bagaimana contoh pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis? Jadi dalam stimulasi ini saya memberikan pertanyaan terbuka, artinya pertanyaan itu bisa dijawab dengan berbagai macam cara. Kebetulan saat pembelajaran kemarin saya dengan tujuan pembelajaran pembicaraan masalah yang berkaitan dengan media, modus, dan main. Jadi pertanyaan terbuka saya adalah saya memberikan permasalahan seperti Pak Nopri sekarang ingin mendata ukuran sepatu anak-anak kelas 6A. Nah, bagaimana cara mendata
ukuran sepatu di kelas 6A ini supaya mudah untuk kita membaca datanya. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai media dan modus, serta juga membuat tabel serta diagram data. Jadi dengan mengajukan permasalahan tersebut, saya memfasilitasi anak-anak untuk berpikir, bagaimana aku menyelesaikan masalah ini. Ada yang mengajukan jawaban dengan mencari modusnya secara langsung menggunakan rumus. Ada juga yang ingin membuat tabel, dan ada juga yang ingin menjawab dengan menggunakan diagram data. Jadi dengan pertanyaan terbuka ini mereka bebas bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nopri. Berarti kita pertanyaan terbuka gitu ya, yang menjurus mungkin kontekstual ya, kehidupan nyata siswanya. Contohnya tadi mengukur sepatu gitu ya. Terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga, apa cara agar diskusi kelompok menjadi alternatif, kritis dan inklusif? Nah, Bu Devi, silakan. Ya, terima kasih Bu. Cara agar diskusi kelompok itu menjadi alternatif, kritis dan diskusi inklusif, yang pertama kita menggunakan metode diskusi yang beragam. Kemudian yang kedua yaitu mengajak partisipasi aktif setiap murid. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak siswa itu lebih berpikir kreatif. Contohnya saya sekarang sedang mengajar kelas 1. Yang pasti kalau anak-anak dibentuk kelompok itu akan ribut Bu ya. Jadi kita memilih metode diskusi itu misalnya dengan match yang anak-anak suka gitu Bu ya, atau bisa dengan talking stick. Contohnya saya dalam materi pembelajaran Asmaul Husna, saya membuat metode kelompok belajar match, yaitu dengan mencocokkan misalnya Ar-Rahman itu apa artinya. Jadi anak-anak itu lebih semangat untuk belajar gitu. Kemudian bisa dengan talking stick, dengan nyanyian tongkat itu berarti di mana, lalu mereka menjawab begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Ya, itu salah satu, banyak sekali caranya pasti Bu Devi ya. Kalau tadi itu kritis, alternatif, banyak pilihan. Tadi sudah dikasih tahu Bu Devi pilihannya. Terus kritis tadi ya, membangun kepercayaan siswa untuk bertanya gitu ya. Terus inklusif itu mungkin juga kita bisa memberikan suasana belajar yang nyaman tadi, tidak membeda-bedakan siswa yang kurang pintar dan yang malas, semuanya sama. Apalagi siswa yang berkebutuhan khusus kita tidak beda-bedakan sama dengan siswa yang normal gitu ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini metode pembelajaran. Metode pembelajaran, cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pastinya Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya. Banyak sekali metode pembelajaran, salah satunya beberapanya ada studi kasus, discovery, jigsaw, tugas proyek, demonstrasi, PBL, PJBL, dan seterusnya. Nah, perbedaan antara metode pendekatan itu hampir mirip ya. Kalau metode itu kita ibaratkan saja kita mau ngecat rumah. Nah, itu kita mau ngecat rumah, itu catnya metode. Pendekatan itu desainnya. Jadi kalau metode itu lebih ke konkret, sedangkan pendekatan abstrak, kayak tidak nyata, tapi dia sangat berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah, untuk baru-baru ini banyak sekali Bapak Ibu ya, kita dengar, kita dihimbau untuk pendekatan deep learning. Ya, sudah tahu Bapak Ibu ya, deep learning ini oleh terobosan dari Menteri kita yang baru, Abdul Mukti. Deep learning dalam pembelajaran adalah pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Peserta didik didorong untuk menganalisis konsep, belajar melalui pengalaman, serta memiliki motivasi intrinsik. Pendekatan ini selaras dengan konsep merdeka belajar yang berfokus pada fleksibilitas dan pembelajaran berbasis pemahaman
pemahaman, bukan sekedar menghafal. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, deep learning ini juga ada 3 metodenya ya, meaningfulness, mindfulness, joyfulness. Semuanya itu ibaratnya sebenarnya kita yang dulu-dulu itu sudah pernah melaksanakannya ya, tapi ini lebih diistilah-istilahkan saja. Tapi pemahamannya hampir sama. Kita disuruh siswa misalnya meaningfulness, pembelajaran yang bermakna. Seperti kita kan sudah ya memberikan pembelajaran yang bermakna yang sesuai dengan kehidupan siswa sehari-hari, kontekstual, agar pembelajaran itu selalu diingat dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari siswa kita. Terus mindfulness, pembelajaran yang mendalam, yang fokus. Misalnya saja kita menyuruh siswa membaca terus merangkum isi bacaannya. Terus joyfulness, pasti sudah juga ya sebelum Pak Abdul Mukti kita sudah melaksanakan ice breaking, mengkondisikan suasana kelas nyaman agar siswanya betah dan bisa menyerap pembelajaran dengan maksimal. Nah, tujuan deep learning. Tujuan deep learning dalam pembelajaran adalah membentuk pemahaman mendalam dan bermakna bagi peserta didik. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman konseptual, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, serta mendorong kemandirian belajar. Selain itu, deep learning membantu peserta didik menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mendukung pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, berpikir tingkat tinggi berarti kita bernalar kritis ya, bersama dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut lagi. Nah, ini satu contoh. Video.
terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Ini salah satu pembelajaran di SD 235 Palembang yang sudah saya observasi satunya. Ini termasuk pembelajaran deep learning atau juga bisa lagi pembelajaran yang menekankan diskusi ya gitu ya. Baik, untuk pertanyaan pasca pembelajaran, misalnya kita tanya-tanya sama Pak Denny ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru setelah menyelesaikan dan melihat proses pembelajaran di kelas? Kan kemarin sudah Bu observasi tahun lalu ya, tandanya saja itu Bu tanyakan sekarang, bagaimana perasaan Pak Denny? Ya, untuk perasaan setelah proses pembelajaran itu dari pasca itu kita saat pembelajarannya terarah, jadi terasa nyaman itu dan terasa kebahagiaan itu ada gitu rasanya apa, karena setiap rencana yang sudah di pasca observasi dan saat pembelajaran itu tersampaikan. Jadi kemudian perasaannya juga setiap rencana yang dilakukan pada saat pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi seperti itu. Jadi dari segi perasaan itu kita saat pembelajaran itu lebih terarah, intinya seperti itu. Dan lebih kelasnya lebih lebih aktif. Kemudian dari pemilihan medianya juga tadi sangat menarik ya. Jadi siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Denny. Pastinya kita perasaannya lega gitu Pak Denny, lebih fokus dan lebih mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, bisa merefleksikan, oh saya nih lebihnya ini, siswa nih harus bisa ini, dan kekurangannya mungkin harus berkaca diri, berarti saya kurangnya di sini. Terus lega, benar kata Pak Denny, kita lebih terarah, lebih fokus dalam pembelajaran. Terima kasih. Lanjut. Apa hal yang dapat dibenahi pada pembelajaran selanjutnya? Ini kita kepada tokoh utama di video ya, Pak Nopri. Bagaimana bisa diceritakan pembelajarannya dan apa yang harus dibenahi? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi dalam pasca pembelajaran ini saya melakukan refleksi. Jadi refleksi dan evaluasi dari kegiatan pembelajaran tentu ada kekurangan. Dari refleksi dan evaluasi saya sendiri setelah pembelajaran itu saya melihat bahwa saat diskusi kelompok masih ada juga siswa yang belum terlibat secara aktif karena dari kemampuan dan juga tingkat kepercayaan dirinya. Kemudian dalam presentasi kelompok seperti yang terlihat tadi masih ada yang malu-malu, itu yang harus saya benahi bagaimana pembagian perannya supaya anak-anak bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dalam pembelajaran berikutnya, dan itu juga saya lakukan, saya memetakan lagi, oh ini si tugas anak ini seperti Erlangga tadi, saya beri tugas untuk mencatat, jadi fokus dia mencatat materi. Jadi yang malu-malu untuk ngomong saya berikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Itu yang saya benahi. Dan selain itu dalam hal pembentukan kelompoknya juga kemarin saya kelompokkan itu heterogen, jadi ada yang menjadi leadernya, anak-anak dengan kemampuan 5 teratas menurut saya yang mudah memahami materi saya tempatkan satu-satu di kelompok yang berbeda. Namun kemarin ada beberapa anak yang memiliki kemampuan lambat belajar, itu yang menjadi masalah. Jadi ke depannya untuk materi matematika karena kemarin terputus setelah observasi mau meet, jadi saya melakukan rencana ke depan itu memberikan materi khusus untuk anak-anak yang memiliki kemampuan lambat. Saya melakukan diferensiasi kembali supaya mereka lebih memahami materi yang akan dicapai, seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Nopri. Berarti kita melakukan pemetaan lagi ya. Mungkin juga kita memberikan asesmen diagnostik atau pembelajaran awal ya, biar mengetahui ini siswanya lebih fokus ke menulis, mungkin malu tadi. Terus yang ini yang public speaking-nya bagus, lebih kita perankan jadi pembawa acara atau presentasi, paparan, diskusi tadi. Terus dibenahi mungkin dari kata Pak Nopri tadi memberikan tugas untuk siswa yang lambat ya. Baik, terima kasih. Nih, kapan Bapak Ibu Guru akan mulai melaksanakan tindak lanjut? Nah, sebenarnya ini pertanyaan Pak Nopri, namun kita alihkan ke Bu Febri seperti yang kita observasi tahun lalu ya. Nah, tindak lanjut misalnya di observasi kemarin ada beberapa yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kira-kira jeda waktunya untuk tindak lanjut itu berapa lama dan tindak lanjutnya bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Di sini saya selaku guru kelas rendah kelas 1 ya. Pada saat melaksanakan tindak lanjut itu setelah pembelajaran selesai, jadi melakukan refleksi atau puisi singkat karena kelas rendah Bu ya. Bisa juga pada saat selesai evaluasi pembelajaran. Jadi siswa yang seperti Pak Nopri tadi yang siswanya ingin ya belajarnya lambat ya atau slow learner bisa di jam pembelajaran kita kan. Seperti tadi habis evaluasi yang remedial untuk nilai yang masih di bawah KKM, dan setelah siswa yang nilainya di atas KKM kita adakan pengayaan. Untuk tindak lanjut selanjutnya bisa juga pada pertemuan selanjutnya Bu. Begitu. Dari minggu depan ya Bu. Jadi setelah pertemuan dengan materi selanjutnya kita bisa melakukan tindak lanjut pada materi yang tadi kan. Masih ingat atau tidak anak? Seperti tadi siswa yang lambat tadi di luar jam pembelajaran. Jadi kita misalnya di ruang perpustakaan atau kita kan tidak kosong kan sudah jam pembelajaran. Jadi kita ajak anak yang tadi yang melakukan nilainya masih di bawah KKM. Karena kami kan kelas rendah, jadi dari jam 10 itu kan kosong. Jadi beberapa siswa tadi ada 5 orang seperti saya kemarin kan Bu. Jadi membahas materi yang masih di awal rata-rata tadi. Baik, terima kasih Bu Febri. Berarti sekitar seminggu depannya memperbaiki yang kurang tadi. Bahkan sesudah pembelajaran langsung didata siswanya melakukan tambahan gitu ya di lab atau di perpustakaan. Terima kasih. Ini atau sebelum umpan balik saya tawarkan di guru-guru 234, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham? Sudah paham ya, jadi kita lanjut ke umpan balik. Nah, umpan balik ini kan pastinya apresiasi dari pimpinan atau teman sejawat yang sudah merefleks atau yang sudah mengobservasi kita ya. Tapi di sini saya tekankan 4 poin. Pastinya mentoring dan kolaborasi yang pertama seperti yang kita ketahui, kita kan sudah kurikulum merdeka, walaupun sekarang deep learning hampir sama lah, kita mendukung kurikulum merdeka. Masih juga kita menggunakan K13, tapi cuma ada 2 kelas ya, kelas 3 dan kelas 6. Nah, di kurikulum merdeka itu pasti selalu mendukung kita untuk memberikan mentoring dan kolaborasi. Mentoring itu tidak hanya dari atasan, pimpinan atau pengawas, tapi bisa jadi dari teman sejawat, sama-sama fasenya, atau bisa juga dari guru senior dan mungkin guru yang sudah memiliki ilmu yang lebih banyak, bisa mementoring guru-guru yang ada di sekolah, bahkan kalau perlu di luar sekolah gitu ya. Nah, kolaborasi ini kita lebih tekankan di kombel kita. Alhamdulillah kombel kami masih berjalan, udah minimalnya 1 bulan sekali atau seminggu sekali. Pak ini ketuanya Pak Nopri, situ kolaborasinya sangat aktif, narasumbernya masih dari kita untuk kita. Jadi siapa yang sudah perwakilan dari fase-fase bisa tahu minggu kemarin dari guru agama ya, guru agama memberikan wejangan atau
praktek baiknya untuk guru-guru memperbaiki kinerja kerja dan perilaku kerja juga. Terus yang kedua, evaluasi kinerja dan konstruktif. Evaluasi pastinya juga seperti kita mengajar di kelas kan pasti ada evaluasi, sama seperti guru ada evaluasi, merefleksi diri, kekurangan kita apa dan apa yang harus diperbaiki, dibenahi. Terus konstruktif pastinya pembinaan yang lebih mendalam gitu ya. Konstruktif itu binaan atau lebih mengarah ke perkembangan yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, sekarang kan alhamdulillah guru-guru kami Bunda sudah banyak mudah-mudah. Jadi untuk zaman sekarang ini untuk IT saya rasa tidak begitu mengalami kendala. Cuma beberapa senior aku bisa di-cover oleh guru-guru muda ini. Jadi mereka sudah bisa memahami teknologi pendidikan. Ya, contohnya misalnya di PMM atau misalnya ikuti seminar, pelatihan dan sebagainya. Yang terakhir, pengembangan soft skill. Nah, soft skill ini sangat penting sekali ya. Misalnya saja Pak Denny kan istilahnya guru kelas tapi dia bisa mengajarkan doa-doa yang bisa diajarkan ke siswa kita itu nilai plus, nilai tambahan, atau public speakingnya dari guru-guru sudah bagus, itu soft skillnya, keterampilan lebih, bisa nilai jual untuk guru. Oh ini dia memang handal pembelajarannya, modul belajarnya sudah bagus, namun soft skillnya lebih keren lagi, public speakingnya bagus, akhlaknya bagus dan sebagainya. Nah ini dokumentasi kami Bunda, ini pra observasi dan sampingnya kegiatan pertemuan komite. Ini sudah saya lakukan ke 26 si guru, 19 guru kelas, 7 mapel. Ini sudah dokumentasinya. Nah ini dokumentasi semester 1 pasca pembelajaran yaitu Pak Nopri tadi, merefleksi diri dan membenahi, melakukan tindak lanjut dari observasi sebelumnya. Nah ini kegiatan kami mengundang komite ya, seperti yang kita dari awal PPT tadi, slide PPT tadi kan salah satu indikator kami yaitu komunikasi dua arah ya. Selama ini mungkin komite kami mati suri ya. Kenapa mati suri? Ketika kami mengundang komite dan kami tanyakan masa jabatannya itu luar biasa. Dia menjadi ketua komite semenjak anaknya kelas 2 SD. Dan sekarang anaknya sudah punya dua anak, dua cucu sudah yang luar biasa jabatannya ya. Kalah orde baru kalah dengan masa kerja komite kami. Nah jadi dengan itu kami melakukan gebrakan, membentuk pengurus baru karena kendala fasilitas di sekolah kami tidak bisa mengundang semua wali kelas, wali murid. Jadi kami perwakilan 2-3 tadi kemarinnya ya. Setiap kelas kami ada perwakilannya. Alhamdulillah sudah terlaksana bulan Januari kalau salah ini. Sekitar bulan Januari. Di situ juga kami memberikan kesempatan kepada guru-guru seperti Pak Denny mensosialisasikan anti bullying, berusaha memberikan pelayanan prima, berusaha mengadakan sekolah nyaman gitu ramah anak gitu. Terus Pak Wawan juga sebagai Wakil Kurikulum lebih menjelaskan P5 walaupun sekarang ini gembar-gembornya akan bilang atau bla-bla bagaimana, tapi kita tetap mengikuti budaya P5, memilih tema yang sesuai untuk semester ini dan suara terbanyak ternyata kearifan lokal gitu. Dan juga Pak Wawan juga mengenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Alhamdulillah sudah memiliki jurnalnya dan juga pengurusnya sudah kami bentuk yang baru, sudah lumayan aktif. Mudah-mudahan karena izin Allah SD 235 lebih baik dan lebih berkembang. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah selesai. 40 menit. Oh, refleksi dulu. Kesimpulan ya. Alhamdulillah paparan saya sudah selesai. Di antara Bapak Ibu, apakah bisa menyimpulkan dari diskusi kita pagi ini? Apa yang kita bahas, apa yang kita sudah
diskusikan, kita utarakan dari hati ke hati. Apa ya siapa bisa menyimpulkan rapat kita atau diskusi kita di pagi ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Heriani. Adapun kesimpulan yang saya dapat dari pertemuan hari ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di kelas, khususnya di kelas saya. Jadi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ini saya harus lebih memikirkan bagaimana perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian dalam pembelajarannya dilaksanakan secara maksimal. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran saya melakukan refleksi dan evaluasi. Seperti tadi yang dibahas adalah fase observasi berupa tindak lanjut. Jadi dari pembelajaran yang telah dilakukan dan mau yang akan dilakukan berikutnya adalah memperhatikan informasi apa-apa yang didapat dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kemudian dari hasil pembelajaran itu juga tidak lupa kita melakukan komunikasi juga dengan orang tua dari siswa supaya terjadi komunikasi antara sekolah dan rumah, sehingga kendala yang ditemukan dari pembelajaran bisa diatasi baik dari sekolah maupun di rumah. Mungkin itu yang saya tangkap dari pertemuan hari ini untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nopri. Cukup ya. Ada pasir lagi Bunda. Terima kasih semua Bapak Ibu semuanya. Sedikit mencuri waktu. Pagi-pagi ke tempat ternak. Cakep. Lebaran Idul Fitri membeli ketupat. Cakep. Terima kasih telah menyimak. Semoga presentasi memberi manfaat. Saya Ari,